Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa memenuhi dalam setiap hati dan kehidupan saudara semuanya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti punya keinginan untuk mengetahui apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Dalam berbagai aspek hidup, kita ingin tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Misalnya dalam hal jodoh, studi, pekerjaan, tempat tinggal, pelayanan, dan sebagainya. Ayat firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 3 menunjukkan kepada kita bagaimana caranya mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita. Dalam Yeremia 33 ayat 3 berbunyi, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Demikian firman Tuhan dari ayat ini. Saudara, kita mendapatkan suatu pengertian bahwa Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang tidak terpahami oleh kita. Apa saja hal-hal yang tidak terpahami? Yaitu semua hal yang tidak kita mengerti, termasuk bila kita ingin mengetahui apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan ayat firman Tuhan ini, kita dapat mengetahui bagaimana caranya untuk mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, berserulah kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan berseru kepada Tuhan? Maksud dari berseru dalam ayat ini adalah tindakan berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Dan di dalam doa itu kita bertanya kepada Tuhan mengenai hal-hal yang ingin kita ketahui. Kita dapat bertanya mengenai rencana Tuhan dalam hidup kita ketika kita tidak memahami sesuatu dalam hidup kita. Kita dapat meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan supaya rencananya disingkapkan kepada kita. Yang kedua, saudara, dengarkanlah jawaban dari Tuhan. Ayat ini berkata bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Seringkali kita tidak dapat mendengar suara jawaban Tuhan karena kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk dengan pikiran kita dan rencana-rencana kita. Dan kita tidak memiliki kepekaan untuk mendengar jawaban Tuhan. Untuk mendengar suara Tuhan dan jawaban Tuhan atas permohonan kita, maka kita perlu memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan. Jawaban Tuhan itu bisa berupa pesan firman Tuhan yang sangat kuat melalui ayat-ayat Alkitab yang kita baca atau suara Roh Kudus dalam hati kita. Jawaban Tuhan itu bisa juga melalui suatu hikmat yang Dia berikan dalam hati kita dan pikiran kita yang menunjukkan dan memastikan kepada kita tentang rencana Tuhan sehubungan dengan apa yang kita tanyakan dan kita minta. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan jawaban Tuhan, terkadang kita perlu sabar untuk menantikannya. Namun satu hal yang pasti, Tuhan akan memberitahukan kepada kita kehendak dan rencananya. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kunci penting untuk mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita yaitu bergaul dengan Tuhan. Amin. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 15, demikian firman Tuhan. "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Tuhan Yesus berkata bahwa kita adalah sahabatnya.
Sebagai sahabat Tuhan, kita akan hidup bergaul dengan Tuhan melalui persekutuan yang erat dengan Dia setiap hari lewat doa, pembacaan dan renungan Alkitab, serta ketaatan dalam sikap kita sehari-hari sebagai sahabatnya. Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang penting bagi kita, termasuk rencananya dalam hidup kita. Sebab seorang sahabat yang sejati tidak akan menyembunyikan sesuatu hal yang penting kepada sahabatnya. Bersyukurlah karena kita dijadikan sahabat oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka langkah demi langkah kita akan dipimpin oleh Tuhan. Ketika kita bertanya kepada Tuhan mengenai rencananya bagi kita, maka Tuhan akan menjawab dan menyingkapkan hal itu bagi kita, sehingga kita pun akan sampai pada suatu titik di mana kita dapat berkata, "Ya Tuhan, aku mengerti, inilah rencanamu bagiku." Di dalam Yohanes 15 ayat 7 tertulis, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Amin. Sungguh luar biasa saudara ayat firman Tuhan ini. Janji Tuhan yang pasti apabila kita hidup di dalam Kristus, kita bisa minta apa saja kepada Tuhan, termasuk meminta pengertian akan rencananya dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, sebagai penutup renungan hari ini, apabila saudara bingung jalan mana atau keputusan apa yang harus saudara ambil, ketika saudara bingung apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara, bertanyalah kepada Tuhan melalui seruan doa-doa saudara. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab dan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kita ketahui. Puji Tuhan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan yang baru buat saudara dan saya, buat kita semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan, yang mengajarkan setiap kami untuk kami senantiasa berseru kepada Tuhan, untuk kami senantiasa ya Tuhan berharap dan bersandar kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang kami alami Tuhan, kami percaya ketika kami berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap seruan doa kami. Ketika kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami, maka apa saja yang kami minta, maka Engkau akan memberikannya ya Tuhan. Ini janji-Mu pada saat ini Tuhan, dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan untuk melangkah, untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Tanpa Tuhan kami tidak akan pernah mampu melewati kehidupan ini. Tanpa Tuhan kami tidak mampu Tuhan menghadapi setiap tekanan-tekanan hidup ini. Kami percaya Tuhan senantiasa memegang dan menopang tangan kami. Bukankah Engkau berkata jangan takut, Engkau akan memegang tangan kami dan Engkau akan menuntun setiap langkah kami. Dan biarlah setiap kami Tuhan, kalau selama ini kami khawatir, kalau selama ini kami takut akan masa depan kami, masa depan anak-anak kami, masa depan kehidupan keluarga kami, saat ini Tuhan kami mau taruhkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya rencana Allah indah atas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Saat ini
Hamba berdoa buat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan hati mereka. Ketika mereka menghadapi badai topan ya Tuhan, mereka tetap teguh kepadamu. Mereka tetap bersandar dan berseru kepadamu. Karena Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sendiri. Tapi Engkau Tuhan senantiasa memegang tangan mereka dan menopang mereka. Sehingga mereka tidak pernah tergeletak. Tapi mereka tetap teguh berjalan sampai menuju tanah perjanjian yang Kau sudah janjikan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah atas setiap rumah tangga demi rumah tangga yang sukses, berhasil, damai sejahtera Allah itu melingkupi kehidupan mereka, suami, istri, anak, cucu, menantu, semuanya ya Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Bapa. Saat ini kami melepaskan kuasa Allah atas setiap mereka yang sakit, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit apapun itu namanya Tuhan, kami percaya bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan mereka. Mereka yang terikat dibebaskan oleh kuasa darah anak domba Allah. Dan saat ini kami berdoa buat mereka yang sedang dalam bangku studi mereka ya Tuhan, untuk menuntut ilmu mereka. Tuhan yang memberkati mereka dalam studi mereka, biar mereka boleh menjadi anak-anak generasi-generasi yang sukses di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka boleh selesaikan studi mereka tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan yang membuka setiap lapangan-lapangan pekerjaan, sehingga tidak ada dari mereka yang menganggur, tapi semuanya mereka boleh bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang merindukan pasangan hidup, Tuhan yang memberikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, Engkau yang memberkati setiap usaha pekerjaan mereka ya Bapa. Umat-umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah berkat-berkat Tuhan yang menjadikan mereka kaya di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, tidak ada yang kekurangan, tapi semuanya mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kota di mana mereka tinggal ya Tuhan. Berkati negara di mana mereka tinggal ya Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi kehidupan kota dan bangsa mereka ya Tuhan. Berkat-Mu tercurah buat semua pendengar ya Tuhan, buat semua umat-umat-Mu, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, dan pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Biar itu tergenapi atas seluruh umat-umat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kegiatan aktivitas kami yang kami kerjakan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, biar Roh Kudus yang ambil alih semuanya, sehingga hari-hari kami hari-hari yang berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan Bapak Ibu, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.